Halo, perkenalkan nama saya Ginaldi dengan NIM 2112025137. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kedudukan manusia di alam raya untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah ilmu keilmiahan dasar. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan manusia di alam raya. Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan dibandingkan makhluk yang lainnya. Kelebihan itu baik pada bentuk jasmani maupun struktur rohaninya. Struktur jasmani yang terdiri dari beberapa panca indera yang dapat berguna menerima pengetahuan dan menjadilah yang disebut dengan empiris. Panca indera terdiri dari mata, telinga, hidung, kulit, dan alat pengecap. Namun hanya manusia yang dapat menangkap pengetahuan empiris melalui panca inderanya. Sedangkan struktur rohaninya lebih menakjubkan karena memiliki daya yakni daya rohani, daya kalbu, dan daya akal dan hidup. Manusia disebut sebagai makhluk yang kuat tentu karena manusia diciptakan dengan diberikannya akal. Dengan akal, manusia bisa mengalahkan terbangnya burung yang terbang ke angkasa. Dengan akalnya, manusia bisa berenang di dasar laut seperti ikan. Namun pada dasarnya, hakikat manusia itu merupakan makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya. Dan manusia juga diberikan naluri. Setiap makhluk hidup memiliki dorongan yang dapat diekspresikan secara spontan sebagai tanggapannya kepada stimulus yang muncul dari dalam diri atau dari luar dirinya. Naluri ini tidak setiap waktu muncul yang baik, tetapi terkadang muncul juga naluri kejahatan. Namun pada hakikatnya, atas tindakan kebaikan maupun kejahatan, manusia memiliki tanggung jawab. Selanjutnya, manusia bersifat unik. Tidak ada manusia yang sama sebab manusia diciptakan unik. Unik berarti satu-satunya setiap orang adalah dirinya. Satu-satunya berbeda dengan yang lainnya. Di samping perbedaan yang terbentuk oleh proses interaksi, juga ada keunikan yang berasal dari desain sang pencipta, yaitu wajah, suara, dan sidik jari. Keunikan manusia juga merupakan perwujudan dari kesempurnaan Tuhan sang pencipta. Hanya yang maha sempurna yang bisa menciptakan keunikan yang sempurna. Selanjutnya, kelahiran Ipa. Sejak dilahirkan, manusia bersentuhan dengan alam. Hal ini menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Jadi, panca indera merupakan alat komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Kumpulan fakta selalu bertambah selama manusia masih berada di atas bumi dan selalu meneruskan fakta-fakta itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kelahiran ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman. Yang pertama, zaman purba. Peninggalan alat-alat, tanaman, ternak pada zaman purba menunjukkan bahwa manusia purba telah mempunyai pengalaman untuk memperolehnya. Penemuan-penemuan itu terjadi baik secara kebetulan ataupun disengaja. Semuanya berdasarkan pengamatan primitif dan mungkin dilanjutkan dengan percobaan-percobaan yang dilakukan dengan tanpa dasar dan tanpa pengaturan. Tetapi dengan mengikuti proses trial and error, dengan demikian tersusunlah know-how. Meskipun tidak diketahui sebabnya, tidak diketahui mengapanya, dengan demikian maka zaman batu ini ditandai oleh pengetahuan know-how yang diperoleh berdasarkan kemampuan mengamati, membeda-bedakan, memilih, melakukan percobaan tanpa disengaja yang berlandaskan dengan proses trial and error. Yang kedua, zaman Yunani. Dalam zaman ini, proses-proses perkembangan know-how tetap mendasari kehidupan sehari-hari, tapi lebih maju dari zaman sebelumnya. Dalam bidang pengetahuan sikap dan pemikiran yang sekedar menerima apa adanya, terjadi perubahan besar. Dan perubahan ini dianggap sebagai dasar ilmu pengetahuan modern. Hal ini berdasarkan pada sikap bangsa Yunani yang tidak dapat menerima pengalaman secara pasif (reskip). Mereka memiliki inquiry attitude dan inquiry mind. Orang pertama yang mempertanyakan dasar dari alam dan isi alam. Yang ketiga yaitu zaman modern. Ilmu pengetahuan modern memiliki suatu sistem yang di dalamnya terkandung mengkoreksi diri, yang memungkinkan ditiadakannya kesalahan demi kesalahan secara bertahap menuju kebenaran. Ilmu pengetahuan alam terus berkembang,
sementara manusia mencoba menjelaskan mengenai benda-benda di dalam sekelilingnya yang tidak diketahuinya. Astronomi boleh jadi merupakan pengetahuan tertua, karena seperti matahari, bulan, bintang yang sudah disaksikan sangat bersangkut paut dengan kegiatan mereka sehari-hari. Sekian penjelasan tentang materi kedudukan manusia di alam raya dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.